mendapatkan kesempatan boleh berdiskusi dengan Bapak terkait kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi PBJ kemarin. Suara saya dapat terdengar Pak Ganjar? Terdengar jelas, alhamdulillah. Ya, baik. Eh, Teman-teman, karena Pak Ganjar sudah ada, kita akan mulai. Namun sebelumnya kita mau mendengar dulu sambutan dari perwakilan inspeksi kepada Ibu Hidayah. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Andreas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Salam. terhormat Bapak Ganjar Laksmana Buanaprapta, yang kami hormati, Alhamdulillah juga di tengah-tengah kita sudah hadir juga Pak Ari Widianto dari LKPP. Selamat siang Pak Direktur. Terima kasih banyak Bapak. Kemudian teman-teman dari Inspeksi DPW IPI DKI Jakarta, juga rekan-rekan sekalian, insan pengadaan anti korupsi dan pemerhati ya, pemerhati pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih diberikan nikmat sehat untuk berkumpul melalui forum ini walaupun secara daring tapi tidak mengurangi makna pertemuan kita hari ini. Sebagai pembuka, mungkin saya izinkan saya untuk menyampaikan satu buah pantun ya. Pergi ke Tanah Abang membeli baju. Tidak lupa membeli ketan. Cakep. Jalan integritas seringkali merasa sendiri dan sepi, tapi Cakep. bersama kita kuatkan komitmen. Cakep. Baik, sobat kredibel sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa memang pengadaan barang dan jasa ini merupakan salah satu eh, apa ya pekerjaan dengan potensi risiko tindak pidana korupsi yang cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, walaupun survei penilaian integritas mengindikasikan adanya kenaikan indeks pengelolaan PBJ secara nasional, namun dari inspeksi sendiri, mungkin juga dari teman-teman dari IPI DKI Jakarta mungkin masih sering juga ya, bahkan di berita-berita kita masih mendengarkan PBJ ini menjadi berita yang ya lumayan banyak ya untuk kasus-kasus korupsinya. Jadi di di sisi lain survei integritas kita lihat membaik, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa praktek-praktek korupsi ini masih banyak dan nyata terjadi di lapangan. Namun demikian, kita patut mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sektor PBJ, baik melalui perbaikan regulasi, pemanfaatan sistem informasi pengadaan barang dan jasa, bahkan melalui sulap penindakan. Nah, dengan demikian, tapi kita juga melihat ya, kalau bicara di sulap penindakan ini masih menjadi polemik, kekhawatiran terkait dengan pasal terkait dengan kerugian negara yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Jadi kita lihat beberapa waktu yang lalu perdebatan terkait kedua pasal ini ya sangat menjadi polemik ya di khususnya untuk insan pengadaan ya gitu ya, karena ini termasuk pasal yang menjadi momok. Jadi walaupun kami merasa tidak melakukan suatu perbuatan, katakanlah di situ tidak ada unsur-unsur cashback gitu ya, atau kami melaksanakan pekerjaan dengan itikat baik, bahkan kesalahannya sifatnya administrasi, namun seringkali kami atau teman-teman kita di pengadaan terjerat dengan pasal ini. Jadi eh, dari sisi inilah kenapa eh, inspeksi insan pengadaan anti korupsi bekerja sama dengan DPW IPI mencoba mengupas kembali terkait dengan ketentuan pasal Tipikor ini
dengan harapan akan memberikan wawasan yang lebih luas kepada kami semua. Dan harapannya sih mudah-mudahan dengan pemahaman terhadap pasal ini bisa memberikan pencerahan dan juga harapannya kami terjauh dari tindak pidana korupsi maupun perbuatan-perbuatan yang kedepannya bisa membahayakan kami atau bisa mengakibatkan kami terjerat hukum walaupun kami apa namanya tidak menerima imbalan apapun, tapi dari pasal tadi memberikan keuntungan ya terhadap korporasi atau pihak tertentu, sehingga kami jadi ikut serta bahkan masuk dalam jerat pasal ini. Akhir kata, semoga kegiatan kita ini mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semua. Kurang lebihnya, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Hidayah atas sambutannya. Dan sekali lagi Pak Ganjar, situasi kami saat ini yang ada di ruang Zoom adalah teman-teman yang bergelut atau yang memfokuskan dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang juga seringkali beririsan dengan aparat penegak hukum dan risiko-risiko hukum. Oleh karena itu, tambah berlama-lama, mungkin kita langsung dengan ke Pak Ganjar, bagaimana seharusnya kami ini, insan pengadaan, pelaku pengadaan, dalam mengerjakan tanggung jawab kami dalam pengadaan barang jasa dan juga menghindari atau memitigasi risiko pengadaan barang jasa, terutama pasal 2 dan pasal 3 dalam Undang-Undang Tipikor. Sehingga nanti bisa teman-teman yang lain juga bisa mendiskusikan dengan Pak Ganjar, mungkin ada keluhan atau ada curhatan Pak, biasanya nanti Pak. Baik, waktu dan layar kami persilakan ke Pak Ganjar. Silakan Pak. Masih di mute Pak. Tes. Ya. Tes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak semua. Pertama, mohon maaf saya terlambat karena ini bergegas tadi kues dari tempat kegiatan sebelumnya ke kampus UI, ini saya di kampus. Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan ke saya untuk sharing ya, untuk berbagi mengenai khususnya korupsi pasal 2 pasal 3 ya, terkait pengadaan barang dan jasa. Nah, saya minta izin sharing sedikit saja dan saya sudah share tulisan saya yang pada dasarnya saya sampaikan pada saat saya memberikan keterangan ahli di MK 11 November lalu kalau saya nggak salah. Dan mohon maaf ini suara saya menjelang serak-serak basah. Nah, sudah terlihat ya Bapak ya? Ya Pak, terlihat. Terlihat. Ya, oke. Sesuai ini sesuai permintaan ya, karena seingat saya memang diminta bicara menyangkut kuliah keuangan negara dan perekonomian negara, dan mungkin nanti ada kaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Bapak ini biasanya slide saya mulai dengan ini, bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menurut Profesor Buladi almarhum guru besar hukum pidana Undip itu cirinya ada 4 plus ya. Jadi berpotensi dilakukan oleh setiap orang. Nah, selama ini banyak orang menganggap bahwa yang berpotensi korupsi itu cuma pegawai negeri. Nah, maka kita luruskan karena setiap orang berpotensi menjadi pelaku kejahatan korupsi.
Kedua, sifatnya random victim, random target. Ya. Targetnya dan korbannya acak, tidak pilih-pilih, berbeda dengan kejahatan biasa. Lalu kerugiannya besar dan meluas, yang pada dasarnya kita tidak boleh menganggap besar kecilnya korupsi itu dari nilai uangnya. Ya. Kenapa? Karena besar kecilnya korupsi, kalau kita nilai dari uangnya, itu semata-mata tergantung kesempatannya. Ya. Kenapa ada yang korupsinya kecil? Karena kesempatannya kecil. Kenapa ada yang korupsinya besar? Karena kesempatannya besar. Nah, sementara dalam tataran teoritis akademik, besar kecil kasus itu dilihat dari seberapa masifnya, ya, seberapa rentan korupsi itu terjadi, ya, dilakukan oleh banyak orang. Gitu. Makanya pengadaan barang dan jasa itu salah satu primadona ya dalam kejahatan korupsi, karena salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa itu lengkap biasanya. Pas dua ada, ya, tidak jarang ada gratifikasinya, ada benturan kepentingan dalam pengadaan dan lain-lain. Perbuatannya sudah selesai, tapi kerugiannya berlangsung terus, tidak berhenti. Nah, terorganisasi atau oleh organisasi, karena korupsi pada umumnya tidak dilakukan sendirian, ya, tidak berdiri sendiri, tetapi dilakukan banyak orang, ya. Bahkan kalau sekarang kejahatan korupsi itu ya memang sengaja didesain melibatkan banyak orang, ya, mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusinya. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini yang saya sampaikan sebagaimana di paper saya. Jadi, gini, di banyak kesempatan saya bertemu dengan para ahli hukum yang menganggap eh, apa ya, apa yang disampaikan orang lain, ya, itu semua semata-mata berdasarkan penafsiran. Jadi orang sering menganggap gini, hukum kita ini multitafsir, katanya begitu, ya. Hukum kita multitafsir. Eh, Mungkin ada, ya, dan tidak sedikit aturan hukum yang multitafsir. Tapi di banyak kesempatan saya mendapati bahwa banyak sekali orang yang menganggap aturan hukum kita multitafsir itu ternyata karena kemampuan bahasa Indonesianya buruk, ya. Makanya di banyak kesempatan saya selalu menyarankan, apalagi terutama penegak hukum, untuk membaca buku bahasa Indonesia yang benar dan baik, tulisan Profesor Dr. Dendi Sugono. Beliau itu mantan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, nah, mungkin 2 atau 3 pejabat sebelum yang sekarang, ya. Nah, karena pada dasarnya begini, kalau dibilang penafsiran, penafsiran itu kan halal di dalam ilmu hukum, ya. Makanya dikenal berbagai metode penafsiran untuk membantu kita memahami sebuah aturan undang-undang, ya. Eh, jadi kalau dibilang, oh itu kan penafsiran, katanya. Penafsiran itu tidak apa-apa, dan yang penting taat asas, ya, sesuai metode penafsiran yang ada, ya. Karena seperti tadi saya bilang, ya, bahasa Indonesianya jelek, lalu menafsirkan satu aturan itu multitafsir, ya, dan itu banyak sekali saya bisa tunjukkan bagaimana membaca teks dan memahami konteks itu harus apa ya, harus disesuaikan dalam belajar hukum dan memahami aturan undang-undang. Nah, dalam hukum pidana, Ibu Bapak sekalian, ada berbagai metode penafsiran, ya. Ini beberapa di antara yang saya sebut karena banyak sekali sebetulnya, tapi ini yang paling sering dan pada umumnya digunakan, ya. Pertama, metode penafsiran otentik. Metode penafsiran otentik itu eh, penafsiran dengan merujuk pada definisi-definisi yang secara otentik sudah diatur oleh undang-undang. Biasanya ada di pasal 1, ya, definisi-definisi, gitu. Jadi kalau supaya kita tidak berdebat, gitu ya, maka banyak undang-undang sekarang pasal 1-nya mengatur mengenai definisi. Nah, tapi sebelum ke situ, Ibu Bapak, metode penafsiran itu juga meminta kita memastikan bahwa undang-undang yang kita baca itu sesuai dengan yang disetujui DPR, kalau ini undang-undangnya, disetujui DPR, dan diundangkan oleh Presiden.
ya, disahkan oleh DPR dan diundangkan oleh Presiden. Itu sebabnya saya sangat berhati-hati sekali kalau mengunggah ya, mendownload gitu ya, undang-undang dari situs-situs yang tidak jelas lah gitu kira-kira ya. Karena beberapa kali terjadi salah ketik, salah tanda baca, ya salah kata dan lain-lain. Nah, jadi metode penafsiran otentik ini menghindarkan kita dari kesalahan pemahaman dengan memastikan tadi itu dulu yang kita baca undang-undangnya sesuai dengan yang otentik yang disahkan oleh DPR dan diundangkan oleh Presiden. Dan kedua, merujuk pada definisi-definisi yang diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kalau ibu bapak yang punya background hukum pasti ingat bagaimana KUHP kita bahkan mengatur pengertian malam supaya nggak berantem. Karena Belanda tahu orang Indonesia itu, terutama orang Jawa Timur, suka le-lean. Nongkrong-nongkrong, main gaplek. Udah jam 10 malam dibilang masih sore. Sementara di KUHP ada kejahatan-kejahatan yang apabila dilakukan malam hari, hukumannya lebih berat. Nah, jadi Bapak bayangkan, kalau sebuah kejahatan terjadi, saksi-saksinya lagi main gaplek, le-lean tadi, bisa berantem mereka, gitu ya. Ada yang bilang, oh masih sore kok, jam 10, gitu ya. Nah, maka itu contoh misalnya bagaimana penafsiran otentik dibuat untuk menghindari perdebatan. Di sisi lain, hukum acara pidana kita bilang, hal-hal yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Nah, ini unik ya, karena apa? Karena pengetahuan umum kita berbeda-beda. Ya, pengetahuan umum kita berbeda sehingga akhirnya apa sih sebetulnya yang sudah diketahui oleh umum gitu ya. Nah, jadi undang-undang mencoba meminimalisasi ya kemungkinan perdebatan-perdebatan itu lewat digunakannya definisi-definisi otentik di pasal 1 pada umumnya. Lalu penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal ini Bapak menggunakan penafsiran menurut pengertian tata bahasa. Maka syaratnya harus punya kemampuan bahasa yang benar dan baik. Kalau dulu Yus Badudu almarhum bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekarang benar dulu baru baik. Gitu. Lalu penafsiran sistematis ini meminta kita kalau baca aturan undang-undang itu utuh dari awal sampai akhir. Dari lambang Garudanya di atas gitu ya sampai dengan salinan ya oleh Kepala Biro Hukum Perundang-undangan atau biasanya Menteri Sekretaris Kabinet misalnya. Karena aturan itu bisa jadi di pasal tertentu tidak jelas, tapi dengan membaca ayat berikutnya, pasal berikutnya dan seterusnya baru jelas. Ya. Jadi kalau ibu bapak bingung membaca satu pasal, terusin aja dulu sampai selesai. Ya, masih bingung nggak? Kalau udah selesai baca undang-undang itu masih bingung nggak? Gitu ya. Jangan-jangan membaca berikutnya itu jadi jelas. Keempat, dengan metode penafsiran historis, yaitu dengan melihat riwayat. Ya, jadi setiap undang-undang itu, Ibu Bapak, ada riwayatnya, ada risalahnya. Kalau bahasa Belandanya bilangnya memori van toelichting. Ya, dan riwayat pembuat undang-undang itu biasanya tebal ya, biasanya tebal karena pembahasan di DPR itu diketik semua ya, direkam semua, dicatat semua, lalu dijadikan risalah. Sehingga kita bukan cuma tahu teksnya, kita tahu konteksnya, kita tahu spiritnya, kita tahu filosofinya, gitu ya. Nah, minimal sampai nomor 4 ini, Ibu Bapak, itulah modal kita untuk memahami hukum, memahami aturan. Syukur-syukur plus nomor 5, sosiologis. Apa sih suasana kebatinan, suasana kemasyarakatan saat itu ya? Situasi sosial apa yang membuat aturannya seperti ini? Ya, misalnya kalau di Undang-Undang Korupsi, ya euforia reformasi ya tahun 99. Jadilah undang-undangnya seperti itu. Lalu ada penafsiran ekstensif ya, memaknai dari kalimat atau kata yang ada di dalam undang-undang. Seberapa luas? Ya, jadi Ibu Bapak jangan terbalik, karena yang terbalik itu seringnya begini. Ada kasusnya, ada peristiwanya, terus kita ngebayangin, masuk nggak nih ke pasal ini? Jadi seakan-akan masuk-masukin. Gitu. Kita harus ngupas dulu pasalnya seluas apa. Ya, jadi kira-kira ini ada ember, dimensinya berapa ya? Gitu, tingginya berapa? Sehingga volumenya berapa? Ya, maka ketika ada misalnya truk bawa tangki air mineral datang, nah kita mikir bisa nggak nih diisiin semuanya ke dalam ember ini atau ke dalam baskom?
gitu ya. Nah, jangan sampai terbalik. Ada satu peristiwa kita cari-cari pasal yang kira-kira bisa masuk, gitu, dimasuk-masukin gitu ya. Itu yang berbahaya. Gitu. Jadi kita melihat satu makna peraturan undang-undang itu sebetulnya meliputi apa saja, seberapa luas dan lain-lain. Lalu ada metode penafsiran a contrario, ya, secara berseberangan, secara berkebalikan dari apa yang diatur, misalnya. Contoh penafsiran a contrario itu, Ibu Bapak, misalnya di konstitusi kita, itu ada kalimat yang menyatakan kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Ya. Kan sebetulnya dia mau menggambarkan bahwa kekuasaan presiden itu bukan tidak ada batasnya, ada batasnya. Tapi kenapa tidak dibuat kalimat kekuasaan presiden terbatas? Kenapa kalimatnya menjadi kekuasaan presiden tidak tak terbatas? Karena memang ingin mendeskripsikan betapa luasnya kekuasaan presiden, tapi bukan tanpa batas. Batasnya mana? Ayo kita cari sama-sama, gitu ya. Konon ada tuh batasnya, gitu. Dan seterusnya berbagai metode penafsiran. Nah, lalu Bapak, selain metode penafsiran, pemahaman dari satu peraturan undang-undang juga dilakukan secara het hoeft beginsel moet zijn dat de wet it zichzelf moet worden verklaard. Artinya bahwa undang-undang itu pada dasarnya harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri. Ya. Makanya tadi penting sekali memahami risalah, membaca risalah dari satu aturan undang-undang. Ya. Apa sih dulu waktu dibuat nih maksudnya apa gitu ya? Ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri. Misalnya begini, Ibu Bapak. Ibu Bapak pasti pernah mendengar yang namanya pemeriksaan secara in absentia, ya, yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa. Kira-kira apa alasan yang bisa membuat suatu proses pengadilan itu, suatu proses pemeriksaan dijalankan secara in absentia? Apa kira-kira? Ya. Nah, banyak dalam praktek yang menganggap kalau in absentia itu hanya bisa dilakukan kalau terdakwanya kabur, melarikan diri, gitu. Tidak salah, itu salah satu alasan kenapa in absentia. Nah, tapi kalau membaca risalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memang waktu itu pengaturan in absentia itu lahir dari salah satu anggota DPR nih, lagi ngebahas, nanya, kalau pelakunya kabur gimana? Proses penegakan hukum tertunda dong. Kerugian sudah terjadi, tidak bisa segera direcovery dong kalau proses pengadilan tidak segera dilakukan. Nah, muncullah ide untuk in absentia, memasukkan. Memang ide itu muncul dari pertanyaan gimana kalau kabur, ya. Tapi dalam perkembangan pembahasan sampai akhirnya lahir isi undang-undangnya, in absentia itu pokoknya pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa. Mau kabur kek, mau ujuk-ujuk sakit kek, mau tiba-tiba kesandung nggak jadi ke pengadilan, apapun itu, pemeriksaan harus bisa tetap dilakukan, justru demi tadi itu, demi segera menyelesaikan, demi mencegah jangan sampai kerugian makin besar, gitu ya, atau kalau tadinya belum ada kerugian jadi kerugiannya makin besar, dan seterusnya. Jadi ada kepentingan untuk bisa segera memproses hukum. Lalu ada jurisprudensi Mahkamah Agung Belanda, ya Bapak ya. Ini Hogerad HR, putusan tanggal 12 November 1929, tercantum juga di Weekblad 7525 atau Berita Negara Belanda, ya. Dan ada juga yang tertulis di Nederland Jurisprudensi terbitan 1929 halaman 709, Weekblad 11963, ya. Nah, di situ dinyatakan bahwa beëtliging van een op zichzelf duidelijke bepaling mag één daarvan afwijkende bedoeling van de wetgever niet aanmerking komen. Yang artinya pada waktu menafsirkan suatu ketentuan yang sudah cukup jelas itu, nah, jadi Bapak bayangin nih, sudah dibilang tuh menafsirkan suatu ketentuan yang sudah cukup jelas. Nah, orang Indonesia selalu berusaha menganggap nggak jelas. Gitu. Wah, nggak jelas nih, gitu ya. Maka orang tidak boleh menyimpang dari pengertian yang telah dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Yang mana yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang? Yang di pasal 1 tadi, definisi-definisi, ya, maupun bagaimana riwayat lahirnya pasal demi pasal itu. Ya, sehingga kita tahu kenapa kalimatnya dirumuskan seperti itu.
Kenapa pilihan katanya itu? Ya, walaupun saya juga nemu ya pembuat undang-undang kita itu nggak pemerintah, nggak DPR, bahasa Indonesianya jelek juga gitu ya. Jadi banyak juga yang melenceng. Nah, sementara editor bahasa tidak memahami hukumnya gitu. Jadi saya berusaha belajar hukum sambil menguasai bahasa Indonesia yang benar dan baik ya, untuk menghindari kepleset-kepleset tadi itu. Gitu. Nah ini apa karakter undang-undang korupsi ya, Bapak sudah tahu 12 pasal, 7 perbuatan utama, tidak kurang dari 30 perbuatan kalau dirinci ya. Kejahatan korupsi yang harus ada kaitan dengan uang negara berupa kerugian itu cuma diatur di 2 pasal, yaitu pasal 2, pasal 3. Ini 7 perbuatan utamanya. Nah, ini Bapak yang saya ingin mengajak Ibu Bapak melihat ya. Rumusan pasal 2 dan pasal 3 juga sebetulnya ya, karena bagian belakangnya kan sama tuh, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, jadi begini Bapak, kalau kita melihat unsur-unsur pasal 2, ya, pertama begini, yang sering jadi masalah adalah siapa yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Pertama itu, ya itu salah satu yang sering terjadi perdebatan. Nah, maka kan begini Bapak, setiap pasal itu kan terdiri atas unsur-unsur pasal. Ya, misalnya pasal 2 ini unsurnya pertama setiap orang, kedua yang secara melawan hukum, ketiga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setidaknya ada 4 unsur. Ya. Dalam hukum pidana, satu unsur saja tidak terpenuhi, terdakwanya bebas. Ya. Nah, di sisi lain, sejak dimulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penyelidik, penyidik, dan penuntut umum memang punya kewenangan untuk menyatakan sebuah unsur terpenuhi. Ya, itu memang otoritas mereka, terutama penyidik. Ya, misalnya begini, unsur setiap orang. Gitu. Setiap orang itu apa sih? Di pasal 1 angka 3 disebut. Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi. Ya. Nah, penyidik kan jadi mikir, orang yang sedang saya mintai keterangan ini memenuhi syarat nggak orang perseorangan? Ya. Apa sih teorinya? Apa sih doktrinnya penjelasan mengenai unsur setiap orang? Ya. Dan apa yang diminta oleh undang-undang? Apakah orang ini memenuhi syarat? Nah, jadi Bapak gini, memang para penyidik itu tentu seharusnya dibekali kemampuan mumpuni ya, itu kita tidak bahas lagi ya. Memang dikasih kewenangan untuk menyatakan bahwa sebuah unsur itu terpenuhi menurut penilaian ya, minimal saat meningkatkan penyelidikan ke penyidikan atau saat menengah di penyidikan ya. Nah, bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Agung misalnya membuat aturan bahwa yang harus membuktikan adalah BPK ya, ya itu upaya untuk katakanlah misalnya menyeragamkan ya. Tetapi selalu ada yang berpendapat bahwa ya tidak wajib ya, dan terus terang saya memaklumi pendapat yang menyatakan tidak wajib karena memang pada dasarnya setiap penyidik punya kewenangan gitu ya. Termasuk misalnya begini, pada waktu KPK didirikan ya, karena sadar perdebatan-perdebatan ini, maka direkrutlah penyelidik-penyidik KPK yang punya kemampuan menghitung kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Itu sebabnya direkrut misalnya dari BPKP. Ya, jadi nggak harus nunggu nih kalau meriksa ya penyelidikan, mau naik ke penyidikan, mau nunggu kan minta susah, nggak sebentar gitu ya. Jadi punya kewenangan gitu. Nah, jadi pada dasarnya penyidik punya kewenangan untuk menentukan sebuah unsur terbukti atau tidak. Penuntut umum juga begitu, ya. Nah, tapi dalam praktek perkembangannya kan begini. Ternyata
menghitung kerugian keuangan negara tidak mudah, ya, tidak mudah. Nah, maka tadi itu Mahkamah Agung mencoba membuat aturan yang supaya gapnya tidak terlalu ya, jadi dipertanyakan metodenya dan lain-lain. Nah, yang menarik dari pasal 2 dan pasal 3 Bapak adalah tentu mengenai unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ya. Putusan Mahkamah Agung 2016 kan sudah menyatakan bahwa kata dapat di situ tidak lagi dimaknai ya, sehingga kejahatan korupsi pasal 2 pasal 3 tidak lagi delik formil sebagaimana dijelaskan di penjelasan umum Undang-Undang 399, tapi dengan adanya putusan MK itu maka pasal 2 dan pasal 3 menjadi delik material ya, yaitu delik yang sempurna. Nah, jadi kan dalam hukum pidana dikenal pembedaan delik formil delik material. Itu salah satu pembedaan delik yang penting. Kenapa? Karena menjadi patokan untuk menilai selesai atau belum selesainya sebuah tindak pidana. Ya, itu sebabnya pengertiannya delik formil, delik material adalah gitu ya, delik yang selesai apabila perbuatan yang dilarang gitu ya. Delik yang sempurna apabila perbuatan yang dilarang telah selesai dilakukan kalau dia delik formil. Sedangkan delik material delik yang sempurna apabila akibat yang dilarang telah timbul. Nah, putusan MK mengenai pasal 2 pasal 3 menyatakan mereka menjadi delik material yang sempurna kalau kerugian keuangan negara perekonomian negara sudah timbul. Lalu ada pendapat yang menyederhanakan. Berarti kalau mau menerapkan pasal 2 pasal 3, kerugian keuangan negara atau perekonomian negaranya harus ada. Gitu. Tidak boleh potensial loss, harus factual loss. Harus ada. Nah, celakanya kemudian pendapat yang menyederhanakan ini ya berangkat lebih jauh lagi. Seketika ada kerugian keuangan negara perekonomian negara, berarti ada korupsi. Nah, saya nemu tuh orang yang berpendapat seperti itu, gitu ya. Kan MK bilang untuk menerapkan pasal 2 pasal 3 harus ada kerugian keuangan negara perekonomian negara. Berarti wah, setiap ditemukan kerugian keuangan negara perekonomian negara, korupsi. Nah, kan kacau tuh. Ya. Padahal untuk menerapkan pasal 2 pasal 3, kerugian keuangan negara perekonomian negaranya harus nyata. Kalau di Undang-Undang Keuangan, real and fix, yang nyata dan pasti. Gitu. Nah, jadi memang kejahatan korupsi pasal 2 pasal 3 sempurna kalau sudah ada kerugian keuangan negara, perekonomian negara. Tapi jangan lupa dengan unsur-unsur lainnya. Kalau di pasal 2 ada perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain korporasi yang dilakukan secara melawan hukum. Ya. Yang dapatnya kita hilangkan jadinya, yang merugikan keuangan negara, perekonomian negara. Nah, sedangkan kalau pasal 3 ada penyalahgunaan kewenangan, mana pasal 3? Nah, ini ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan kedudukan. Nah, banyak yang berpendapat bahwa pasal 2 pasal 3 ini beda-beda tipis. Bahkan Mahkamah Agung bilang kalau kerugiannya kurang dari 100 juta, katanya, pakai pasal 3. Kalau lebih dari 100 juta, pakai pasal 2 bisa. Padahal bukan urusan nilai kerugiannya, Ibu Bapak ya. Pasal 2 pasal 3 itu dua perbuatan yang berbeda. Gitu. Nah, masalahnya adalah kenapa rumusan pasal 3 ancaman pidananya lebih ringan, padahal dia delik propria, bukan delik komuna. Ya. Delik propria adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang dengan kualifikasi tertentu. Bukan delik komuna yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, secara teoritis, delik propria itu ancaman pidananya pada umumnya lebih berat. Atau bisa juga sebetulnya lebih ringan karena alasan tertentu. Ya. Nah, tapi dalam konteks pasal 2 pasal 3, pasal 3 itu seharusnya lebih berat. Tetapi ini kan menjadi lebih ringan karena ancaman pidana minimumnya 1 tahun, padahal pasal 2 itu 4 tahun. Ya. Nah, sejauh ini saya bertanya kepada para pembuat undang-undang, belum satu pun pembuat Undang-Undang 3199 yang dapat menjelaskan secara secara mumpuni
kenapa terjadi perumusan yang seperti ini ya. Pasal 2-nya 4 sampai 20, pasal 3-nya 1 sampai 20 tahun walaupun sama-sama ada seumur hidupnya gitu. Nah, jadi kembali lagi Bapak. Kan gini, kalau kita pasal 2, pasal 3, di pasal-pasal tindak pidana korupsi itu semua menggunakan rumusan subjeknya setiap orang. Setiap orang. Tapi ternyata setiap orang yang diatur sebagai subjek hukum pidana di delik korupsi itu pasal 2 sampai 15 ya, termasuk 321, 22, 23, 24 ya, delik terkait tindak pidana lain terkait tindak pidana korupsi. Ternyata pengertian setiap orangnya tidak harus sama, tidak melulu sama ya. Rujukan setiap orang itu kan pasal 1 angka 3 tadi saya bilang. Yang dimaksud setiap orang itu meliputi orang persorangan dan korporasi. Nah, ternyata beda-beda. Pasal 2 itu setiap orangnya sama dengan yang dimaksud pasal 1 angka 3. Pasal 3 ternyata beda karena ada kalimat yang ada padanya karena jabatan kedudukan. Berarti bukan setiap orang sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3. Karena orangnya di sini harus yang punya jabatan atau kedudukan. Gitu ya. Nah, berbeda lagi misalnya dengan pengertian setiap orang yang ada di pasal 11 ya, ketika pegawai negeri penyelenggara yang menerima hadiah atau janji ya, itu nanti kaitannya dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Belanda dan Mahkamah Agung Indonesia tahun 74 ya. Nah, berbeda lagi dengan pengertian setiap orang yang ada di pasal 21 yang Ibu Bapak pernah mendengar obstruction of justice. Padahal semuanya menggunakan unsur setiap orang, tapi beda-beda maksudnya. Kalau kita baca teksnya, kita bisa menganggap sama. Tapi begitu memahami konteksnya, oh ternyata beda yang dimaksud. Ya. Nah, ini juga banyak sarjana hukum yang tidak mampu melihat ini secara utuh. Ya. Nah, maka kita kembali ke pasal 2, pasal 3, Ibu Bapak. Di pasal 2 kan disebutkan ya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya. Dengan putusan MK 2016 dapatnya menjadi hilang. Nah, pertanyaannya begini. Memang kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menjadi syarat untuk dapat diterapkannya pasal 2, pasal 3. Yaitu harus sudah terjadi factual loss, tidak boleh potential loss. Ya. Nah, sekarang kerugian keuangan negara atau perekonomian negara seperti apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang? Ya. Nah, jadi begini. Saya mulai dengan menggunakan penafsiran gramatikal. Ya, selain nanti penafsiran historis yang terus terang aja saya juga merasa sebetulnya saya ini tidak cukup kuat alasannya karena saya tidak punya bukti literatur ya. Tapi alasan historis itu saya dapat dari 2 anggota perumus Undang-Undang 3199 dan 371 gitu ya. Yang tahun 71 tuh saya nemu tuh pembuat undang-undangnya ya. Nah, jadi saya tanya alasannya kenapa rumusannya seperti ini. Ternyata ngambil dari peraturan penguasa perang pusat. Nah, ada perdebatan waktu itu, kenapa rumusan di peraturan penguasa perang pusat itu diadopsi ke Undang-Undang 371, lalu diikuti oleh pembuat Undang-Undang 3199. Ada alasannya, gitu ya. Jadi pertama begini, Bapak. Dirumuskan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya, maka kerugian negara atau perekonomian negara memang merupakan akibat. Tapi pertanyaannya pertama secara gramatikal, kalau memang kerugian keuangan negara perekonomian negara memang akibat yang seperti apa? Ya. Karena mengapa tidak dirumuskan sebagai yang dapat atau yang menimbulkan kerugian keuangan negara perekonomian negara atau yang mengakibatkan kerugian keuangan negara perekonomian negara? Ya. Kenapa di situ tidak menggunakan kata yang menimbulkan atau yang mengakibatkan? Kenapa langsung yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara? Ya. Katanya kerugian keuangan negara perekonomian negara akibat. Kenapa nggak disebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara? Katanya kerugian keuangan negara perekonomian negara itu akibat yang timbul. Kenapa tidak dirumuskan yang menimbulkan
kerugian keuangan negara, perekonomian negara. Nah, Ibu Bapak, dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan komparasi ya terhadap perumusan-perumusan delik material yang ada di pertama KUHP, kedua undang-undang lain di luar KUHP, ya, saya mendapati bahwa ya delik material yang diminta oleh pasal 2 pasal 3 itu sebetulnya sifatnya serupa dengan delik material yang ada di pasal pembunuhan di KUHP. Ya, pasal pembunuhan itu kan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Gitu. Dipidana karena pembunuhan. Lalu kita semua menafsirkan bahwa pembunuhan itu harus ada yang mati. Lalu kita semua simpulkan bahwa kematian adalah akibat dari perbuatannya si pelaku, gitu ya. Nah, kenapa tidak menggunakan perumusan yang mengakibatkan kematian, yang menimbulkan kematian, ya? Kenapa dirumuskan sebagai merampas nyawa orang lain, gitu. Nah, model inilah yang ditiru oleh perumus penguasa perang pusat yang kemudian diadopsi juga oleh pembuat Undang-Undang 371, diikuti oleh 319. Jadi begini Bapak, di pasal pembunuhan, ya, meskipun dirumuskan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, ya, kenapa tidak disebut yang mengakibatkan kematian, yang menimbulkan kematian? Ya, karena begini, ketika pelaku melakukan perbuatan apapun itu, kan pembunuhan itu tidak dirumuskan bentuk perbuatannya, Bapak. Yang dilarang itu mengakibatkan orang mati, ya, menimbulkan kematian. Ya. Perbuatannya tidak diatur. Jadi apapun perbuatannya, kalau sampai ada orang mati, salah. Ya. Maka di situ ada barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Merampasnya dengan cara apa? Terserah. Mau ditusuk, mau ditembak, mau dicekik, mau dipukul, dan lain-lain. Pokoknya sampai ada orang mati. Ya. Nah, ada kesengajaan di situ. Dengan sengaja. Artinya apa? Si pelaku, ya, si pelaku tahu bahwa bikin orang mati itu nggak boleh. Satu, ya, karena ini nanti kaitannya dengan sengaja itu apa sih? Ya, bukan cuma sebuah kesengajaan offset, ya, Bapak, ya, tapi juga berkaitan dengan mens rea, gitu ya, yang harus ada itikat jahat, ya, kehendak jahat. Nah, maka gini, kesatu, seorang pembunuh itu harus tahu bahwa mematikan orang itu tidak boleh, ya, satu. Kedua, dia tahu bahwa perbuatan yang akan dia lakukan, apapun itu ya, entah nusuk, entah nembak, entah nyekik, apapun, itu dapat menimbulkan kematian. Jadi tahu bikin orang mati itu nggak boleh. Kedua, tahu bahwa dengan perbuatan itu orang akan mati. Ketiga, perbuatan itu tetap ia lakukan. Kenapa? Karena memang ia menghendaki orang ini mati. Ya, itu dikonstruksi pembunuhan. Nah, maka Ibu Bapak, di konstruksi pasal 2 pasal 3, ya, harus dibuktikan bahwa perbuatan yang secara melawan hukum itu, ya, memperkaya diri sendiri orang korporasi, itu dilakukan dengan didasari adanya itikat jahat. Ya, itikat jahat. Artinya apa? Dia tahu perbuatan yang dia lakukan ini dilarang, ya, yaitu memperkaya diri sendiri orang korporasi itu, ya, secara hukum itu dilarang. Kedua, dia tahu bahwa perbuatan ini nanti akan menimbulkan kerugian keuangan negara atau mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nah, pengetahuannya itu bahwa perbuatan itu dilarang, bahwa perbuatan itu akan merugikan keuangan negara, perekonomian negara, ternyata tidak menghentikan, ya, niatnya, ya, sehingga ia tetap melakukan. Maka timbullah kerugian keuangan negara, perekonomian negara dari perbuatan non hukum yang dia lakukan tadi itu, ya. Itu. Nah, memang yang jadi pertanyaan begini, di pasal 2 ini Ibu Bapak tidak tergambar adanya unsur kesalahan, ya, dengan sengaja, kelalaian, tidak tergambar. Nah, itu sebabnya saya bilang
bahwa pembuktian unsur melawan hukumnya harus bersifat wedreh telek alias melawan hukum menurut hukum pidana. Bukan on rehmate kedatnya perdata, bukan on rehmate overhead sedatnya administrasi negara. Tapi harus wedreh telek. Nah, kenapa harus wedreh telek? Karena pada wedreh telek melawan hukum pidana, disitulah terkait adanya itikat jahat. Pengetahuannya bahwa ada aturan yang melarang melakukan perbuatan itu, ya, ia abaikan. Gitu. Demi apa? Dia mendapat kekayaan atau orang lain atau korporasi. Dan dia tahu perbuatannya akan memberikan keuangan negara. Tapi dia abaikan semua. Jadi gini, percuma dong dia ngerti. Gitu ya. Nah, maka pertanyaannya gini, kenapa dia abaikan sih? Bisa jadi dia pengen memperkaya diri, atau dia nggak dapat apa-apa, dia memperkaya orang lain. Ya. Atau dia memperkaya korporasi. Nah, saya beranggapan bahwa korupsi, kalau ada orang korupsi tapi tidak mendapat apa-apa, ya, nggak ada orang yang mendapatkan kekayaan atau keuntungan kalau di pasal 3, itu mitos. Ya. Karena hakikat korupsi itu ya nyolong uang negara, kan gitu. Hakikatnya itu sebetulnya cari untung dengan cara curang, memperkaya diri dengan cara curang. Gitu. Nah, maka di sini pada waktu dia memperkaya diri sendiri, kita tidak sulit membuktikannya. Tapi bagaimana kalau dia tidak mendapat apa-apa yang diperkaya orang lain? Nah, pembuktian niat jahat itu harus dikaitkan dengan siapa orang lain ini. Kok sampai dia melakukan perbuatan non-hukum, memperkaya orang lain. Dengan kata lain gini, ada keistimewaan apa? Ya, maka dalam praktek, kalau dia tidak memperkaya diri sendiri, tidak otomatis akan lolos. Kalau misalnya dia memperkaya orang lain atau korporasi. Nah, cuma jangan berhenti di situ. Harus dibuktikan ada hubungan apa. Kenapa dia pingin orang lain itu untung? Dia pingin korporasi itu mendapat tambahan kekayaan. Gitu ya. Diistimewakan. Ada hubungan apa? Sampai situ tuh harus dibuktikan. Ya. Nah, di sisi lain, Ibu Bapak, yang merugikan keuangan negara perekonomian negara itu sama konstruksinya dengan pembunuhan. Jadi sejak awal pelaku pasal 2, pasal 3 itu tahu ya bahwa perbuatan melawan hukumnya itu, ya, perbuatan memperkaya itu melawan hukum. Ya. Perbuatan menguntungkan itu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana. Nah, jadi dari awal dia sudah tahu bahwa perbuatan ini akan menimbulkan kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Ya. Jadi perbuatan yang sejak awal dia tahu hanya dengan cara ini saya akan mendapat penambahan kekayaan atau orang lain atau korporasi. Ya. Bahwa negara akan dirugikan, nggak peduli. Gitu ya. Nah, bahkan Ibu Bapak, kalau melihat praktek penerapan pasal-pasal kerugian keuangan negara perekonomian negara, baik di Undang-Undang 371 maupun 399, ya, yang dimaksud pembuat undang-undang adalah uang negara yang diambil. Itulah kenapa dia menambah kekayaan. Jadi dari mana dia memperkaya diri orang lain korporasi? Uangnya dari mana? Dari uang negara yang diambil. Gitu. Jadi negara ini ada kegiatan keluar uang. Uangnya ternyata diambil. Ada yang memperkaya diri orang lain atau korporasi. Gitu. Sehingga dengan konstruksi ini, Ibu Bapak, ketika unsur memperkaya terbukti, berarti unsur merugikan keuangan negara terbukti. Karena dari situlah memperkayanya, dari uang negara yang diambil. Gitu. Bukan dari yang lain-lain. Dari uang negara yang diambil. Harusnya uang itu masuk ke negara, tapi dia ambil. Nah, maka nilainya harus sama. Kalau dia sendirian melakukannya, berarti penambahan kekayaan diri sendirinya sama dengan nilai kerugian keuangan negaranya. Kalau dia beramai-ramai, berarti total, katakanlah 10 orang pelakunya, jumlah kekayaan yang diperoleh oleh 10 orang itu sama dengan nilai kerugian keuangan negaranya.
Karena balik lagi tadi itu, dari situlah uang negara diambil. Gitu. Nah, maka gini, kalau saya menggambarkan, misalnya begini, ada tanah kosong milik negara, tanah kosong milik negara. Muncullah parkir liar. Ya. Nah, juru parkir liar ini mungut gitu. Tanah negara itu jadiin parkir, dia pungut, dia dapat uang. Apakah ini kerugian keuangan negara yang dimaksud? Ya. Nah, bandingkan dengan begini, tanah negara, oleh negara ada effort dijadikan lahan parkir, katakanlah misalnya kerjasama dengan secure parking, gitu. Jadi negara ada effortnya nih, keluar duit, ya. Nah, tapi pendapatan dari parkir itu diambil sama oknum. Ya. Jadi Bapak lihat tuh, tanah kosong, jukir liar, dapat duit, itu bukan itu yang dimaksud merugikan keuangan negara. Tapi kalau negara ada effortnya, kerjasama dengan secure parking, tapi uang bayaran parkir dari orang yang parkir di situ tuh ternyata sebagian ditilep, gitu loh. Nah, itu kan jelas uang negara tuh. Kalau yang pertama, tanah negara kosong, ada parkir liar, dapat. Itu bukan merugikan keuangan negara, Ibu Bapak. Ya, itu namanya ya apa ya? Kecurangan karena dia memanfaatkan lahan kosong. Bisa milik negara, bisa milik siapapun. Gitu. Beda dengan yang tadi itu, jelas negara ada effort, ada tindakan untuk ada pendapatan, tapi ternyata hari ini ada 1.000 parkir, kok pendapatnya cuma segini ya? Oh ternyata sebagian gitu. Jadi disitulah real and fix-nya. Gitu. Nah, tahun 83, peristiwanya tahun 81-82 ya, kasusnya 83 ya Bapak. Kepala Dispenda Bogor namanya Brongkos, ya, kepala Dispenda, melakukan korupsi. Dijeratlah dengan pasal 1 ayat 1 huruf A dan huruf B 371 yang sekarang jadi pasal 2 pasal 3. Jaksa penuntutnya namanya Santoso Wiwoho, Kajari Bogor saat itu. Kebetulan sahabat bapak saya. Itu. Saya ingat betul tuh beberapa kali menemani bapak saya ke Bogor berdiskusi dengan Santoso Wiwoho mengenai pasal, karena dulu korupsi 2 miliar itu bapak heboh itu ya, jagat raya heboh tuh tahun 81-82, wah korupsi 2 miliar. Bapak saya bolak-balik, gila korupsi 2 miliar kayak apa rasanya gitu ya. Nah, jadi Ibu Bapak, di kasus itu jaksa menuntut ya, dari nyidik nuntut. Berapa kerugian keuangan negara? 2 miliar. Yaitu sebesar uang yang memang dicolong sama si Brongkos ini. Ya, jadi dia tuh bikin retribusi fiktif, gitu. Ya, yang ditarik terus masuknya ke dia, gitu ya, bukan ke negara, gitu. Ya, fiktif nih, bukan liar seperti parkir tadi. Ini fiktif, gitu. Karena sebetulnya negara ada effortnya, dibelokin ke dia, gitu. Ya. Nah, jadi Bapak, nilai memperkaya kalau pasal 2, nilai menguntungkan pasal 3 harus sama dengan nilai kerugian keuangan negara. Jadi gini, kita tidak boleh menerapkan pasal 2 pasal 3 pada orang yang hari ini melakukan perbuatan. Ternyata di kemudian hari muncul kerugian keuangan negara, perekonomian negara. Gitu. Harus dibuktikan justru sejak awal dia melakukan perbuatan melawan hukum. Sejak awal dia menyalahgunakan kewenangan sepatan sarana kalau pasal 3, itu dia sudah tahu negara akan dirugikan. Gitu. Ah, biarin aja, justru saya mau ngambil uang negara. Ya, itulah yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang berdasarkan ya diskusi dengan perumus Undang-Undang 371, bagaimana perdebatan ketika mereka mengadopsi peraturan penguasa perang pusat ke Undang-Undang 371, dan praktek-praktek penerapan pasal 1 ayat 1 huruf A dan huruf B pada awal-awal undang itu dilakukan sampai dengan pertengahan tahun 80 berapa ya, 85, 86, karena setelah itu kan pemberantasan korupsi melempem karena sama Pak Harto selalu dipusokan gitu ya. Nah, jadi Ibu Bapak, niat jahat harus dibuktikan ya. Lalu
nilai memperkaya dan kerugian keuangan negara perekonomian negara harus sama. Ya, harus sama. Nah, itu sebabnya begini. Ketika, mohon maaf ya, saya singgung kasus misalnya karena ini yang pertama kali mengejutkan nih ya. Ketika kasus timah ya dipublish dengan kerugian 271 triliun, bahkan sempat naik ke 300 triliun, publik menganggap koruptornya dapat uang segitu. Ya, dan Ibu Bapak kalau tanya sekarang, publik itu pasti mikir kalau ada koruptor merugikan keuangan negara, perekonomian negara sampai 300 triliun, 200 triliun, 1 kuadriliun, pasti mereka mikirnya si koruptor dapat uang segitu. Nyatanya kan tidak, gitu. Ya, nyatanya tidak. Maka sebetulnya kalau ditanya korupsinya berapa, ya hitung aja berapa yang dia dapat. Itulah nilai korupsinya. Ya. Berapa kerugian keuangan negaranya? Hitung aja berapa uang negara yang dia colong. Gitu. Dengan cara-cara tadi itu, melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan sepatu sarana. Nah, konsep, Ibu Bapak ya, konsep bahwa terbuktinya unsur memperkaya, terbukti pula unsur kerugian keuangan negara perekonomian negara, ya, dan nilainya harus sama, baik dilakukan oleh satu orang maupun beberapa orang, itu sejalan dengan konsep uang pengganti. Uang pengganti itu kan hanya bisa ditetapkan, dijatuhkan sebesar berapa yang dia terima. Ya, sebesar berapa yang dia terima. Gitu. Nah, maka kan begini. Kalau kerugian negaranya 271 triliun, faktanya para terdakwa timah itu berapa? 20 orang, 22 orang saya kalau nggak salah. Nilai uang penggantinya total kan hanya sekitar 20 atau 17 triliun. Ya. Nah, terus apa gunanya menghitung kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara yang segitu besarnya? Ya. Karena tidak bisa juga dijatuhkan sanksinya kepada si para pelaku, ya kan? Dan eh, tidak ada kaitannya juga. Jadi itu justru akan mempersulit konsep pemulihan kerugian. Ya. Karena Ibu Bapak, selama ini sejauh pengetahuan saya, belum pernah ada penerapan pasal 2, pasal 3 yang dapat memulihkan kerugian hingga 100%. Ya. Toh yang bisa kita paksa pelaku itu kalau lewat uang pengganti, yaitu sebesar berapa yang dia terima atau dia dapat. Gitu. Ya. Maka dari situlah uang negara itu diambil olehnya. Bukan dengan menghitung. Jadi memang nggak ada gunanya menurut saya, itu mau diapain. Gitu ya. Walaupun belakangan ada perma ya, saya lupa nomor berapa itu, mengenai penerapan pidana bagi pasal 2, pasal 3. Katanya kalau kerugiannya sekian, hukumannya sekian. Kerugiannya sekian, hukumannya sekian. Itu menurut saya, Ibu Bapak, justru untuk mengisi kekosongan. Menghitung kerugian yang dahsyat-dahsyat itu untuk apa? Ya, untuk supaya hukumannya jadi lebih berat. Tapi kan itu muncul belakangan, supaya ada gunanya. Gitu ya. Kalau kita lihat dari awal, kenapa harus dihitung? Tidak ada hubungan. Kenapa harus sebesar-besar itu? Ya nggak ada hubungan. Gitu. Nah, di tulisan saya itu kalau saya tidak salah, saya singgung kok itu, bahwa itu sejalan dengan konsep uang pengganti. Dan bahkan kan Ibu Bapak bisa lihat ya, dihitung kerugian keuangan negara segitu besar pun tidak bisa dikaitkan dengan apapun. Gitu. Nah, saya justru sedang menunggu dan masih mencari-cari ya. Ada nggak sih kerugian keuangan negara, perekonomian negara yang betul-betul sebegitu besarnya yang bisa diterima oleh hukum, padahal para pelaku mendapatkan hasil korupsi itu tidak sebesar itu, ya. Nah, maka di banyak kasus itu yang saya sayangkan, kenapa kerugian keuangan negara itu dihitung sebesar-besar itu, yang menurut saya tidak ada korelasinya, ya. Dan tidak juga sejalan dengan tadi itu riwayat lahirnya. Nah, jadi Bapak nih, ini dengan segala hormat ya,
saya mencantumkan akhirnya memberanikan diskusi saya dengan Mustafa Kemal Bondan SH, anggota DPR RI nomor 922, itu anggota DPR 7177, yang terlibat dalam perumusan Undang-Undang 371. Ya. Nah, sayangnya ya Bapak sekalian, dia ini bapak saya, gitu. Dan saya tidak punya catatan yang kuat pada saat saya ngobrol. Jadi sejak saya jadi kuliah hukum itu saya tanya terus sama bapak saya, gitu ya. Sampai saya jadi pengajar, saya tanya tuh bagaimana waktu itu pembuat Undang-Undang 371 itu kok mengadopsi tuh ya pasal 2, pasal 3 itu ya dari peraturan penguasa Pramuka. Itulah yang keluar dari kisah bapak saya dan Khairman Harahap yang juga jaksa ini, tapi jauh junior bapak saya, gitu. Mereka bercerita bagaimana ketika penguasa perang pusat diambil jadi 371 diambil jadi 3199, gitu. Nah, termasuk mereka singgung itu tadi. Lihat aja riwayat penerapan pasal-pasal itu. Selalu nilai kekayaan atau keuntungan yang didapat sama dengan nilai kerugian. Gitu. Nah, salah satu kasus yang menjadi tonggak sejarah itu yang tadi saya bilang, kasus disidangkan tahun 83, diputus tahun 84, hakimnya SM Bintik itu tegas menyatakan bahwa kerugian keuangan negara dan jumlah yang diperoleh si pelaku sama. Gitu. Dan itu ternyata sejalan dengan konsep-konsep hukum yang lain. Gitu. Ini selebihnya ke pengertian-pengertian, Bapak bisa membaca, ini sudah banyak. Nah, dan ini juga ya Bapak ya, UN Convention itu tidak lagi mensyaratkan kerugian keuangan negara sebagai kejahatan korupsi. Ya. Makanya jadi aneh kalau saya begini, kalau ada korupsi pasal 2, pasal 3, silakan ditangani, silakan ditindak. Tapi buat saya pribadi, korupsi pasal 2, pasal 3 itu tidak perlu jadi prioritas. Ya, kenapa? Karena pada umumnya pembuktiannya sulit, sangat debatable, butuh waktu lama dan panjang. Plus pengembalian kerugian keuangan negara tidak pernah utuh. Ya. Jadi Bapak bayangkan effort besar, gitu ya, biaya besar dan lain-lain, hasilnya tidak maksimal. Gitu. Kalau nemu diusut, tapi tidak untuk menjadi prioritas, dicari-cari. Gitu. Ini juga anggapan ya, katanya pengertian kerugian keuangan negaranya bias, katanya tidak jelas, terlalu luas, ya, tidak memberikan kepastian hukum. Ya. Nah, tapi Bapak ingat, meskipun ada Undang-Undang Keuangan Negara 2003, ya, kita menerapkan prinsip lex specialis drogat legi generali berdasarkan konteks peristiwa. Nah, terakhir Bapak, ini menyangkut kerugian keuangan negara, perekonomian negara. Kan memang timbul sebagai akibat. Ya, timbul sebagai akibat. Maka kita perlu menerapkan ajaran kausalitas untuk memastikan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu memang diakibatkan oleh perbuatan pelaku yang tadi itu pasal 2 melawan hukum, memperkaya diri sendiri oleh korporasi, atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada pejabat ya dengan tujuan cari untung. Nah, karena begini Bapak, di banyak kesempatan penegak hukum kita mulai dari penyidik, jaksa sampai hakim itu dengan segala hormat bahasa Indonesianya jelek, ya. Sehingga ketika menerapkan ajaran kausalitas sering menyimpang. Ajaran kausalitas itu kan sebab akibat, ya. Nah, di banyak kasus jaksa penuntut umum, hakim, jaksa penuntut umum di tuntutan, hakim di putusan bilang dampak. Padahal yang diminta ajaran kausalitas adalah akibat. Sebab akibat. Kalau dampak pasangannya pemicu, Ibu Bapak. Ya, pemicu, dampak, kalau sebab akibat. Gitu. Ya. Nah, yang terjadi apa? Lihat aja di korupsi timah. Itu dampak loh. Kan kita bicara sebab akibat kausalitas. Gitu. Kalau kita bicara dampak, Ibu Bapak, kan gini ya. Kalau saya, mohon maaf nih Pak Andreas, saya tusuk Pak Andreas, pembunuhan. Apa akibat pembunuhan?
korbannya mati. Gitu. Nah, karena Pak Andreas saya tusuk mati, istrinya, anak-anaknya kena dampak atau kena akibat, gitu ya. Ada istri kehilangan suami, itulah dampak pembunuhan. Ada anak-anak kehilangan itu dampak pembunuhan. Tapi kalau kita tanya akibat pembunuhan apa? Orangnya mati, gitu. Nah, sekarang kita geser. Apa akibat matinya? Mohon maaf, Pak Andreas misalnya, karena saya tusuk. Istri kehilangan suami, gitu. Jadi akibat itu, sebab akibat itu Bapak bertahap gitu ya. Gitu. Kalau kita loncat, berarti namanya dampak, gitu. Ya. Nah, mana ya? Nih, ini di diklat para penyidik, ya, jaksa, KPK dan hakim. Saya tanya nih, apa penyebab banjir? Rata-rata menjawab hujan. Kalau hujan menjadi penyebab banjir, setiap hujan banjir. Faktanya tidak setiap hujan banjir. Gitu. Berarti penyebab banjir bukan hujan. Gitu. Ya. Peristiwa Kanjuruhan. Apa penyebab mati? Ya. Oh, berdesak-desakan di pintu. Kenapa berdesak-desakan di pintu? Ya. Terus apa penyebabnya? Ada pesepeda waktu itu kalau harmoni dia ditabrak nih. Gitu. Nah, itu harus kita cari. Nah, atau misalnya gini, teroris pasang bom di pintu. Kalau pintu dibuka, bom meledak, satu ruangan mati. Ya, tiba-tiba ada salah satu peserta di ruangan yang permisi mau ke kamar mandi, dia buka pintu, meledaklah bom, kan gitu. Nah sekarang kalau kita tanya penyebab mati apa? Bom meledak, gitu kan? Orang yang buka pintu bukan penyebab, pemicu. Kenapa pemicu? Karena siapapun buka pintu, bom meledak, lawang bomnya dikaitkan ke pintu, gitu. Ya, maka yang kita cari adalah penyebab mati, bom meledak. Maka yang harus bertanggung jawab sebagai penyebab adalah orang yang pasang bom, bukan orang yang buka pintu. Nah, gitu. Ya. Nah, itulah menguji ajaran kausalitas Bapak. Ada akibat, kita lari ke depan, dari depan kita lari ke belakang. Gitu kan? Apakah setiap buka pintu akan mengakibatkan mati? Tidak. Berarti yang tanggung jawab bukan yang buka pintu. Gitu kan? Apakah pasang bom akan mengakibatkan mati? Iya, kalau bom meledak pasti mati. Berarti yang diminta pertanggungjawaban adalah yang pasang bom. Nah, sekarang bagaimana memastikan peristiwa perbuatan yang dilakukan orang itu sungguh mengakibatkan kerugian yang besar sekali itu, segede gitu. Gitu. Nah, itulah yang apa ya, yang menjadi tidak relevan ya dalam penerapan pasal 2 pasal 3 selama ini dalam praktek. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi, Bapak sekalian. Saya kembalikan ke Pak Andreas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Ganjar untuk pemaparannya. Itu luar biasa Pak. Kami mendapatkan lagi insight yang baru. Dan memang Pak, itu yang kami juga sering kehadapi di lapangan saat kami yang melaksanakan pengadaan barang jasa berhadapan dengan pemahaman atau tadi penggunaan bahasa Indonesia yang masih jelek. Jadi seringkali ya itu ada mungkin pendapat awam, benturan antara administratif dengan dibawa ke ranah pidana. Ya. Baik, sebelum lebih lanjut, teman-teman bisa mengangkat tangan untuk bertanya langsung, berdiskusi langsung dengan narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini, Pak Ganjar. Eh, Pertanyaan terkait dengan materi dan mohon penyampaian atau pertanyaan jangan terlalu melebar atau terlalu panjang, track langsung pada poinnya sehingga waktu yang teralokasi untuk bisa ke teman-teman yang lainnya juga yang punya pertanyaan yang juga bisa mencerahkan buat kita semua. Baik teman-teman, kalau misalkan ada silakan untuk raise hand. Nah, bila belum ada, izin Pak Ganjar, kami Ya. ingin bertanya terlebih dahulu Pak. Ya, saya sambil catat, Pak. Ah, kalau misalkan ini Pak, tadi Bapak sudah sampaikan eh,
Kalau misalkan Pak, kalau dalam kami Pak, pengadaan barang dan jasa Pak, eh, administratif menjadi tadi yang terakhir ini yang Bapak sampaikan tadi Pak, tentang kausalitas itu Pak, dampak. Seringkali memang Ya, kami berhadapan itu ya bukan cuma PH sih Pak, bahkan auditor juga Pak. Nah, ya. dampak yang lebih ini sehingga akhirnya nanti pelimpahannya ke pidana. Ya. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan teman yang lain Pak, kalau apakah apa namanya Pak, dampak ini Pak, kalau misalkan kita kita bisa bisa ini dari awal boleh dilakukan apa namanya pra peradilan terhadap misalkan sudah status tersangka yang Baik, Pak Andreas. Jadi begini ya. Pertama, memang begini. Kalau kita melakukan pendekatan pemahaman bahasa, ini penegak hukum ini sulit nih Pak. Ya. Jadi penegak hukum ini harus kita ajak untuk bicara akibat. Teori kausalitas ini harus mumpuni nih, gitu ya. Nah, salah satu cara untuk membantu mereka punya kemampuan mumpuni adalah kemampuan bahasanya tadi itu, ya. Maka gini Pak, kita bisa men-challenge ya bahwa gini, karena dalam hukum kan Pak ya tidak ada yang otomatis ya, semuanya jika maka. Kalau ini terbukti berarti begini, kalau itu terbukti berarti begini. Sebaliknya kalau ada aturan yang tidak bisa dikesampingkan sepanjang ada syarat kondisi yang menghendaki. Itu sebabnya pejabat itu punya ada atau normal sehingga aturan dikesampingkan, gitu ya. Lahirlah diskresi dari pejabat. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai sebab akibat dan pemicu dan dampak, Bapak sekalian, dalam konteks kejahatan korupsi harus ditanya ke pelaku, ya, apakah pada saat dia melakukan perbuatan, dia tahu, dia sadar kalau bahasa hukum pidana itu, apakah dia menginsyafi, ya, bahwa akan menimbulkan akibat tertentu dan bahwa akibat tertentu itu dilarang oleh hukum, tidak boleh terjadi, ya. Nah, karena bisa jadi begini, oh ya saya tahu itu dilarang, saya tahu akibat itu tidak boleh, tapi tidak otomatis membuat ibu bapak jadi salah, gitu ya. Kenapa? Karena gini, ada alasan lain yang membuat saya harus melakukan, gitu ya. Walaupun saya tahu itu akan terjadi, ya. Karena begini Bapak, kerugian keuangan negara bukan barang haram ya. Ini yang saya selalu tekankan ya, diklat Hakim Tipikor itu dari 2013. Kerugian keuangan negara bukan barang haram, ya. Tidak ada yang mau rugi, tapi tidak ada yang bisa memastikan apakah bahkan kita secara pribadi akan rugi atau tidak. Yang tidak boleh kalau kerugian keuangan negara itu terjadi akibat perbuatan melawan hukum pasal 2 atau akibat adanya penyalahgunaan kewenangan kesempatan sarana yang ada di pasal 3. Itu pun tidak cukup sekedar melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan kesempatan sarana. Harus dibuktikan adanya itikat jahat, ya. Maka kesadaran bahwa akibat dilarang oleh timbul, tapi ia tetap melakukan perbuatan, ya, sebetulnya tidak otomatis membuat orang bersalah. Sepanjang dia bisa buktikan kenapa saya tetap lakukan meskipun saya tahu nih akibat ini akan timbul, gitu, ya. Apalagi kalau itu kalau Mahkamah Agung kan bilang tujuan tercapai, ada manfaat, gitu kan, dan pelaku tidak menerima apapun, tidak menikmati apapun, gitu ya, dan kepentingan umum terlayani. Tuh, Mahkamah Agung kan bilang begitu tuh. Jadi Pak Andreas, ya kalau kita bicara sebab akibat itu yang dia harus penegak hukum itu harus mampu menjelaskan, ya, apakah sejak awal si pelaku tahu perbuatan ini akan mengakibatkan. Karena kalau bicara dampak itu kan hampir tanpa batas, Pak ya. Bupati disuap 5 miliar, terbit izin tambang. Padahal harusnya izin tambang nggak terbit.
karena tidak terbit izin tambang, gitu kan? Nah, kan sering terjadi Pak, karena disuap, terbit izin tambang, nambang, lingkungan rusak, royalti nggak dibayar, pajak nggak dibayar. Tapi kenapa selama ini tidak pernah kita lakukan penegakan hukum, suap mengakibatkan kerugian keuangan negara, karena nggak bayar royalti, nggak bayar pajak. Ya, karena kalau di situ Pak, penegak hukumnya berhasil nih melihat akibat suapnya itu cuma terbitnya izin tambang yang seharusnya tidak terbit. Ya. Tapi ketika di pasal 2 pasal 3 tiba-tiba kok jadi kemana-mana, gitu kan? Jadi menghitung dampak dan lain-lain, gitu. Dan di sisi lain begini, apakah dampak itu untuk memastikan mana yang dampak, mana yang akibat? Apa kalau akibat itu sungguh-sungguh diakibatkan perbuatan dia? Kalau dampak, Ibu Bapak, pasti ada faktor lain, gitu. Nah, kalau ada faktor yang tidak, misalnya ya, atau kerusakan lingkungan, kan ada faktor cuaca, faktor alam dan lain-lain. Maka bagaimanapun dan dipersalahkan kepada adalah dari kerusakan lingkungan yang sebesar itu, kalaupun mau nih ya, yang sebesar itu, berapa sih yang jadi peran dia? Ya, berapa besar peran dia dari yang kerusakan lingkungan katanya 71 triliun. Ya. Walaupun dalam konteks saya nggak sepakat Ibu Bapak ya, saya nggak sepakat kerusakan lingkungan itu dihitung sebagai kerugian perekonomian negara dan kejahatan korupsi. Tapi kalaupun mau, ya saya mencoba mentolerir, coba hitung peran dia seberapa besar, gitu. Jangan sampai dihitung semuanya seperti itu. Kan begini, banyak kejahatan dilaporkan, nggak diproses, dilaporkan, nggak diproses. Begitu kejahatannya sudah besar, baru penegak hukum memproses. Nah, apa penegak hukum mau kita kejar akibat dia mengabaikan laporan, kerugian jadi makin besar? Kan nggak mau, gitu. Ya kan? Nah, jadi Bapak yang harus kita lihat adalah bagaimana akibat yang ditimbulkan perbuatan. Itu Pak Andreas kira-kira. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Izin ada pertanyaan dari kolom chat Pak. Ingin Pak Ya, kami sampaikan ke Bapak. Eh, dari Bapak Beni Mansur, apakah ya. kerugian negara atau perekonomian negara yang terjadi akibat perencanaan yang tidak matang atau kebijakan yang salah dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi? Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Rahe Gorontalo Utara. Kami izin bertanya Pak, Ya. jika salah dalam tanda kutip dua Pak, melaksanakan tugas karena ketidaktahuan atau melewatkan salah satu tahapan dalam pengadaan barang jasa pemerintah nih Pak maksudnya Pak. Ya. Apakah ini bisa dikenakan kategori perbuatan melawan hukum Pak? Demikian dulu pertanyaan yang Oke. bisa kami utarakan Pak. Mohon. Baik. Ya, yang pertama tadi saya lupa tuh yang pertama. Apa tadi? Baik Pak, yang pertama, apakah kerugian Ya. negara atau perekonomian negara yang terjadi akibat perencanaan yang Oh, tidak matang atau kebijakan ya. yang salah dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi dari Bapak Beni Mansur Pak? Ya. Salah kebijakan, perencanaan tidak matang. Gini, tidak otomatis jadi korupsi, kecuali bisa dibuktikan, ya, bahwa perencanaan yang tidak matang itu disengaja, gitu. Ya, jadi gini Bapak, kan manusia punya keterbatasan kompetensi, ya, keterbatasan kompetensi. Kalau kemudian dia action, lalu timbul akibat yang tidak dikehendaki, kan tidak otomatis salah, gitu ya. Kenapa? Karena saya balik lagi, hakikatnya harus dibuktikan adanya niat jahat, gitu. Ya. Nah, apakah niat jahat itu memang sudah ada sejak dia bikin perencanaan? Maka gini Bapak, kalau perencanaan salah, jangan-jangan orangnya tidak kompeten. Ya. Kalau tidak kompeten, Ibu Bapak, bukan dipidana, ditambah kompetensinya, suruh ikut diklat, suruh ikut seminar, dan lain-lain. Sungguh pun perbuatan itu kemudian nanti mengakibatkan negara keluar uang, tapi nggak dapat manfaat. Tapi kan gini, yang katanya salah perencanaan tadi, gitu ya, harusnya kalau perencanaannya benar, negara dapat manfaat 100, misalnya. Karena salah, negara dapat manfaat cuma 50. Gitu. Ya. Tapi kan gini,
Kalau seandainya kita ukur proporsional antara perencanaan yang kurang tepat dengan perolehan yang ternyata cuma 50, jangan-jangan memang imbang ya kalau perencanaannya kayak gini ya dapatnya 50 lah. Padahal kita pengen perencanaannya sempurna sehingga dapatnya 100. Ya. Kan bisa terjadi, Pak. Perencanaannya baik, dapatnya nggak 100, 50. Gitu kan. Yang perencanaan sempurna jadi sempurna. Gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, tidak bisa otomatis gitu ya. Nah, buktikan apakah dia sengaja nih perencanaannya tidak sempurna ya. Maka kan kadang-kadang begini, Pak. Kok bisa orang tidak kompeten duduk di perencanaan? Oh, yang ngangkatnya nih salah nih karena orang deket. Itu pun bukan tindak pidana. Kan itu ya. Makanya gini, kalau kalau orang tidak kompeten duduk diangkat oleh atasan karena kedekatan, atasannya harus kena sanksi administratif. Mesti dicopot tuh atasan. Karena dia harus bertanggung jawab karena sudah memilih orang yang tidak kompeten duduk di situ. Maksudnya salah. Jadi kalau saya buktikan bahwa perencanaan yang tidak tepat, tidak matang, salah dan lain itu memang didasari itikat jahat. Ya. Terus orang-orang tim perencanaannya nggak dapat apa-apa. Pelaksanaan proyek misalnya pekerjaan ada, sepanjang keuntungannya wajar kan tidak ada masalah. Kan itu. Apa orang harus sekali rugi semua gitu? Untung semua kan tidak mungkin. Ya, maka penting sekali di situ yang saya bilang membuktikan adanya itikat jahat, niat jahat. Karena Ibu Bapak gini ya, ini ilustrasi ya. Algojo itu kan memang harus memastikan terpidana mati. Misalnya dia harus bunuh pidana mati ya, dipancung misalnya, harus mati. Itu sebabnya dia tidak dipidana. Nah, tapi Ibu Bapak, seorang algojo bisa dipidana pembunuhan. Kalau ternyata terpidana yang dia pancung, dia punya kepentingan. Wah, ini dia nih musuh gue nih, udah lama gue pengen bunuh. Mumpung gue jadi algojo nih, gue bunuh dia sekalian. Gitu. Jadi Bapak, si algojo memanfaatkan kedudukannya untuk bunuh lawannya. Kan jadi jahat. Itu, ya kan? Nah, yang kayak gini kan nanti isunya apa? Benturan kepentingan. Harusnya algojonya bilang, oh gue nggak suka sama nih orang nih, gue sebel nih. Jangan gue deh yang eksekusi. Nanti gue jadi diikuti niat jahat nih, mau nyiksa gitu kan misalnya. Anunya motongnya pelan-pelan nanti lehernya gitu ya. Tuh, jadi Bapak tidak otomatis gitu. Itu sebabnya penting membuktikan niat jahat. Gitu. Terus pertanyaan yang berikutnya, Pak ya, Rahi Gorontalo dia bertanya, Pak, ya, jika salah melaksanakan tugas diakibatkan ketidaktahuan atau ya, melewatkan salah satu tahapan dalam suatu hmm, pengadaan, apakah ini bisa dikenakan kategori perbuatan melawan hukum? ya. Nah, jadi begini Pak. Tadi saya bilang ya, melawan hukumnya harus wedrechtel. Melawan hukum dalam arti hukum pidana. Ya, saya menerima praktek bahwa sekedar melanggar SOP saja bisa dibilang melawan hukum. Saya menerima, ya. Tapi balik lagi, bagaimana membuktikan bahwa ketika SOP diabaikan, proses kelewat satu tahap, gitu ya, ada satu proses yang dilewati, dilocatin dan lain-lain nggak sempurna. Itu karena didasari itikat jahat, itu. Ya. Kalau tidak didasari itikat jahat, nggak bisa menurut saya. Karena gini Pak, saya tanya ya, memang ada proses yang sedemikian sempurnanya ya? Tidak ada kesalahan sama sekali administratif? Nggak ada Pak, nggak ada gitu. Pasti ada kesalahan gitu ya, sekecil apapun. Dan gini Bapak ya, para penyidik itu memang dilatih intuisi ya. Begitu dia melihat proses ada bolong-bolong, nah dicari bolongnya besar atau kecil. Kalau besar, kenapa besar? Gitu. Ada kejahatankah? Ditindak. Kalau bolongnya kecil-kecil, wah ini memang hal-hal yang nggak, karena nggak mungkin sempurna Ibu Bapak. Bolongnya kecil-kecil. Kecuali bisa dibuktikan bolong kecil-kecilnya memang sengaja nih dibolongin banyak bolong, banyak bolong, banyak bolong. Diproses. Atau Ibu Bapak terus terang saja, prosesnya sempurna, tidak ada kesalahan sama sekali. Itu juga mencurigakan. Ya, di kasus Wisma Atlet di Palembang itu, kan itu yang dilakukan oleh para penyidik KPK.
oh ini kok prosesnya sempurna banget nih, nggak ada kesalahannya. Ternyata ada pertemuan-pertemuan tuh di Hotel Park di Cawang tuh kan ya, orang pihak ngatur ini gini, oh klop banget semuanya gitu. Jadi kalau tidak terungkap ada pertemuan-pertemuan, kita nggak tahu bahwa ternyata oh semuanya sudah didesain sempurna, nggak ada lubangnya gitu. Jadi Bapak gini ya, kan gara-gara sedikit-sedikit dana orang jadi takut. Ibu Bapak jangan takut berbuat sepanjang tidak didasari etikanya. Dan itu terus terang saja ya, itu yang sedang saya lawan terus-menerus gitu ya. Karena kalau sekedar melanggar prosedur, kesalahan karena inkompeten, karena ketidaktahuan gitu ya, itu nggak bisa kita anggap sebagai orang jahat. Kecuali gini, kecuali ketidaktahuan atas suatu aturan hukum pidana. Misalnya ibu bapak nggak tahu bahwa membunuh itu nggak boleh, nah itu nggak diterima gitu ya, karena kita ada teori fiksi, setiap orang dianggap tahu seketika aturan undang-undang diberlakukan. Masa ibu bapak nggak tahu membunuh itu dilarang misalnya gitu kan? Kalaupun nggak ada aturan hukum, semua agama kan melarang membunuh gitu. Ya, jadi bapak ketidaktahuan mengenai suatu praktek berbeda dengan ketidaktahuan mengenai satu aturan hukum gitu. Nah makanya kan di sisi lain pelajarannya apa ibu bapak? Eh, Kalau sampai ada tahap yang harus diloncatin, tidak sempurna dan lain-lain, ibu bapak tinggal cari alasannya kenapa prosedur itu dilewatin, kenapa tahapan itu diloncatin gitu ya, supaya ini tadi yang saya bilang tidak ada aturan yang tidak bisa diabaikan, supaya kita punya alasan kok gitu, kenapa hal ini dilakukan gitu. Nah kecuali bisa dibuktikan adanya ikat jahat gitu. Dulu waktu kasus Ahok apa ya sumber waras apa ya, saya dan teman-teman di KPK bilang, ini nggak ada niat jahatnya, orang ketawain, gitu ya. Sekarang ibu apa bisa lihat, orang nggak ada etiket jahat, dijerat, dan mulai protes akhirnya publik kan, oh itu kan, oh jadi viral, jadi lain-lain. Saya sama teman-teman sih ketawa aja. Dulu kita nyari etikat jahat, diketawain. Sekarang orang tanpa etikat jahat dipenjarain, baru pada protes, kayak gitu. Jadi kehati-hatian menemukan itikat jahat dengan sekarang menyampingkan itikat jahat begitu saja, itu kan dua peristiwa yang waduh memprihatinkan sekali perbedaannya. Begitu. Siapa tadi penanyanya ya? Terima kasih. Pak Rahe dari Gorontalo. Ya, Pak Rai, Ya. terima kasih. Selanjutnya Pak, saya mau beri kesempatan untuk yang raise Ya, hand kepada ya, Ketua Inspeksi Pak Sastio. Silakan Pak. ya. Oh, Ya, dua. terima kasih Pak Andreas. Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam Perkenalkan saya warahmatullahi wabarakatuh. Sastio Pak. Ya, Izin Pak mau diskusi sedikit terkait catatan hukum yang Bapak sampaikan ya, untuk ke MK Pak. ya, Yang terkait ini Pak, bahwa kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan sejalan dengan perkembangan hukum pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ya, di mana unsur dengan sengaja tidak lagi dicantumkan karena setiap tindak pidana harus diartikan dilakukan dengan sengaja. Nah, yang mau saya tanyakan yang kalimat terakhir nih Pak, kecuali yang dinyatakan sebagai kelalaian. Ini maksudnya gimana Pak? Ada pengecualian yang dinyatakan sebagai kelalaian. Apakah ya, kelalaian itu tidak dianggap sebagai unsur kesengajaan atau bagaimana Pak? Mohon ya. pencerahannya Pak. Terima kasih. Baik, jadi begini Pak. Sekarang tidak ada lagi rumusan delik ya yang mencantumkan unsur kesengajaan. Ya. Dengan kata lain, setiap tindak pidana itu yang dapat dipidana itu ya berarti dia harus melakukannya dengan sengaja. Gitu ya. Maka meski tidak tercantum, kesengajaan harus dibuktikan. Ya. Nah, dalam hukum pidana, kesalahan itu kan ada dua, sengaja, lalai. Ya, sengaja dan lalai. Kapan lalai dibuktikan? Kalau dicantumkan. Gitu. Kalau tidak dicantumkan, yang harus dibuktikan adalah kesengajaannya. Gitu. Jadi kalau misalnya pembunuhan nih, besok Bapak lihat nih pasal pembunuhan di KUHP baru, nggak ada lagi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, nggak ada lagi barang siapa merampas nyawa orang lain. Nah, tapi meskipun unsur dengan sengaja tidak tercantum, harus dibuktikan, gitu, karena dianggap ada. Kalau unsur dengan sengajanya, ya, meskipun tidak dicantumkan, harus dibuktikan, lalu tidak terbukti, ya orangnya bebas. Nggak boleh beranggapan, oh kalau dengan sengajanya nggak terbukti, berarti dia lalai. Nggak bisa. Ya. Tapi saya kasih tahu Ibu Bapak, dulu kita punya Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 55.
mengatur tentang tindak pidana ekonomi. Di situ ya Bapak, kalau kesengajaan tidak terbukti, maka dianggap ada kelalaian. Jadi otomatis gitu. Makanya bahaya nih undang-undang. Mau bikinannya Soekarno saat dia sedang berkuasa gitu kan, nggak mau kuasanya terganggu. Nah kalau sekarang ya Bapak, harus dibuktikan adanya kesengajaan gitu. Meskipun dia tidak menjadi unsur yang tertulis. Nah, maka dengan kata lain kalau mau disederhanakan gini, unsur tertulis harus dibuktikan. Kecuali unsur dengan sengaja, meski tidak tertulis, dia harus dibuktikan. Nah, sedangkan kelalaian hanya dibuktikan kalau dia tercantum sebagai unsur yang tertulis. Gitu Pak Sastio. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya Pak kembali ke chat. Ya, Izin Pak, ada dari Pak Sanusi ya, Burhanuddin. ya, Seperti yang Bapak jelaskan bahwa korupsi adalah yang dilakukan secara satu sengaja melawan hukum, ya, dibuktikan dengan adanya mens rea. ya, Kedua, memperkaya yang merugikan keuangan negara dibuktikan dengan nilai yang ya. setimpal antara memperkaya uang yang didapat atau jadi uang pengganti Berarti dengan ya, kerugian negara. Tiga, dilakukan pengujian kausalitas. ya, Jadi bukan karena akibat tapi karena dampak, penyebab dan bukan pemicu. Pada prakteknya Pak, dikarenakan hanya adanya perbuatan melawan hukum dan kedua hanya merugikan ini dapat dibuktikan sebagai tindak pidana korupsi. Bagaimana Bapak menyikapi fenomena ini Pak pada prakteknya di ya. lapangan? Baik. Jadi Pak Sanusi, gini ya, saya ini sekian lama menahan diri, ya, melihat praktek penyimpangan penerapan pasal 2, pasal 3. Menahan diri. Di Diklat KPK saya ngajar. Saya doktrin. Di Latkat Puan Baris Krim Polri saya ngajar. Saya doktrin. Gitu. Saya jelaskan ini semua. Tapi saya ini nggak pernah diundang sama kejaksaan. Ya. Ada riwayatnya lah gitu ya. Nah, sekarang kalau Ibu Bapak lihat, ya, banyak penerapan yang ngaco itu siapa yang lakuin? Ya, yang si triliunan-triliunan itu. Ini tanpa mengurangi rasa hormat saya pada institusi kejaksaan, karena bapak saya jaksa loh ya, gitu. Ya, dan saya pernah bercita-cita jadi jaksa gagal. Gitu. Nah, terjadi makin ke sini Ibu Bapak, kalau bahasa saya, makin ugal-ugalan nih pakai pasal 2, pasal 3. Begitu ada kerugian keuangan negara, dijerat pakai pasal korupsi. Gitu kan? Padahal satu, kerugian keuangan negara bukan barang haram. Ya. Kedua, ya kalaupun jadi tindak pidana, tidak selamanya jadi korupsi. Karena banyak tindak pidana lain kok. Gitu ya, menimbulkan kerugian, termasuk kerugian keuangan negara dalam bentuk pajak misalnya, ya kan? Nah, jadi akhirnya Bapak, saya makin nggak tahan nih, terus terang aja gitu ya. Mulailah saya terima permintaan-permintaan untuk misalnya memberikan keterangan ahli di penyidikan. Di pengadilan, Bapak, sejak November 2011, saya menolak memberikan keterangan ahli. Kecuali satu, ada keluarga kena kasus. Dua, direkomendasikan oleh orang yang saya respect. Atau ketiga, ada unsur kezoliman luar biasa oleh penegak hukum. Nah, sejak November 2011 saya moratorium, saya tuh sampai hari ini sebetulnya saya cuma 3 kali memberi keterangan ahli di pengadilan. 3 kali. Ya. Tapi kemarin akhirnya di kasus Pak Tom Lembong saya turun. Gitu ya. Wah, gila juga nih itu penilaian saya. Jadi saya pengen menyampaikan pendapat saya. Enggak, saya bahkan tidak berani bilang meluruskan. Karena para ahli hukum sendiri yang para dokter profesor banyak yang beda pendapat gitu ya, termasuk dengan saya. Tapi saya mengajak, bahkan saya menantang. Ayo gimana cara bacanya ini coba gitu. Makanya Bapak tadi di bagian depan saya kasih lihat tuh metode penafsiran. Saya kasih lihat bagaimana jurisprudensi itu mengingatkan kita gitu untuk memahami aturan undang-undang. Sampai akhirnya itu atas permintaan MK. Jadi saya ngasih keterangan ahli di MK ini Bapak bukan atas permintaan para pihak loh ya. Bukan permintaan pemohon, bukan permintaan dari pihak presiden, bukan. Hakim MK-nya yang minta saya. Gitu. Jadi saya dihadirkan oleh MK untuk memberi keterangan ahli. Saya sampaikanlah semua itu. Gitu. Ya. Yang niat saya supaya apa ya? Karena ya kalau bahasa gampangnya kan kok jadi begini sih pemberantasan korupsi gitu. Kok jadi begini sih penerapan pasal 2 pasal 3 gitu ya.
Nah, ini yang mau diluruskan. Maka di beberapa kesempatan, Ibu Bapak, saya sodorkan fakta, ya, bahwa penerapan pasal 2, pasal 3 yang makin ugal-ugalan ini bisa juga kita ancamkan kepada penegak hukum yang ugal-ugalan itu. Ya, kemarin di salah satu grup saya bilang ada proyek BUMN untung, ya, dalam tempo singkat, dalam nggak sampai setahun untung. Nah, salah satu yang mengakibatkan keuntungan adalah adanya terobosan dalam bisnis. Penegak hukum bilang ini bukan terobosan, akal-akalan. Gitu. Udah konsultasi sama ahli hukum, udah konsultasi sama ahli ekonomi, ini terobosan bisnis. Penegak hukum yang ngotot, ini akal-akalan. Gitu. Lalu jadi kasus, naik penyidikan, ditetapkan tersangka. 2 tahun kemudian kasus ini dihentikan. Padahal Bapak tahu nggak, begitu dia naik penyidikan, di lokasi proyek dipasang plang, disita. Apa yang terjadi? Yang udah beli ngembaliin, yang udah DP minta tarik. Hanya dalam waktu 1 bulan. Itu 22 miliar itu BUMN. Ibu Bapak, apa iya penegakan hukum mengakibatkan kerugian keuangan negara mau kita diemin? Gitu. Memperbesar kerugian keuangan negara mau kita jerat sebagai korupsi? Kan tentu tidak, gitu ya. Tapi ini kan penegakan hukum yang ugal-ugalan menurut saya. Sama dengan ketika mereka memandang suatu pekerjaan, misalnya pengadaan barang dan lain-lain, proyek ugal-ugalan. Gitu. Kasus khusus pakai kejahatan korupsi, lihat berapa pengembalian kerugian yang bisa didapat. Dari kerugian yang katanya 271 triliun. Bayangkan kalau berapa, tindak pidana pajaknya berapa, royalti yang tidak dibayar berapa, kerusakan lingkungan, tindak pidana lingkungannya berapa. Karena dijerat pakai pasal korupsi, semuanya. Yang bisa kembali cuma yang disita plus uang pengganti. Dan itu totalnya tidak sampai 20 triliun. Ya. Padahal kalau dipisah, berapa pajak yang dia nggak bayar? Bisa negara dapat. Berapa royalti yang belum dibayar? Bisa negara dapat. Pakai delik lingkungan, dijerat lagi buat dia ganti rehabilitasi dan lain. Mungkin berat. Makin besar yang bisa diterima kembali oleh negara. Walaupun tidak akan 100% 271 triliun. Ya. Tapi karena dibungkus pakai kejahatan korupsi, negara kehilangan kesempatan mendapatkan pengembalian kerugian yang lebih besar. Dan itu kan namanya kerugian keuangan negara. Apa mau mereka dijerat kayak begitu? Gitu. Kan tidak. Gitu. Penegakan hukum harus dilakukan dengan segala risikonya. Makanya nggak boleh hitung-hitungan. Korupsinya kecil, effortnya gede. Oh, jangan deh. Itu yang kacau. Negara ini sudah gagal mencegah kejahatan, gagal mengungkap nggak tuntas, tuntas butuh waktu lama sehingga kerugian makin besar, tapi tiba-tiba nggak mau rugi sama sekali, mau untung gede, kan nggak boleh. Sehingga sebagian kerugian itu memang harus ditanggung negara akibat kegagalannya mencegah kejahatan. Itu. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan ke publik, terutama kepada penegak hukum, bahwa ini loh ada cara pandang yang berbeda yang kalau istilah saya taat asas loh, bukan ugal-ugalan nih, saya taat asas loh, gitu, pakai metode-metode yang jelas gitu. Begitu kira-kira Pak Sanusi, terima kasih. Baik Pak, masih ada lagi Pak beberapa pertanyaan. Ya. Dari Farid BKKBN Sulawesi Selatan, ketika sudah mengganti kerugian negara, maksudnya mungkin tuntutan ganti rugi Pak dalam tindakan administratif, apakah masih dapat dikenakan pasal tersebut Pak, Undang-Undang Tipikor? Ya. Misalkan contoh kayak bangunannya nggak selesai Pak, puskesmas, udah dikenakan TGR atau apa pencairan jaminan pelaksanaan, kemudian dihitamkan kena sanksi data di dalam 2 tahun, tapi akhirnya dibawa ke tindak pidana korupsi karena dibilang tidak ada asas manfaat atau manfaatnya tidak didapatkan. Itu pertanyaan pertama. Kedua Pak, dari Pak Petrus Dabu, ada beberapa proyek pengadaan barang jasa yang proses administrasi didampingi oleh kejaksaan. Ya. Tapi ketika ada pelanggaran prosedur, kejaksaan mempidanakannya. Jaksa juga yang nuntut. Apa gunanya yang pendampingan kejaksaan? Mohon diberikan pencerahan Pak. Ya, tadi yang pertama mana tadi itu ya? Pak siapa tadi yang bertanya? Pak Pertama? Farid BKKBN Sulsel Pak. Farid BKKBN. Ketika sudah mengganti kerugian negara Pak. Ya, jadi gini, apa ya?
kan ada APIP ya, aparatur pengawas independen itu ya. Saya sebetulnya pingin sekali semua itu sistematis terstruktur ya. Artinya kalau sifatnya pelanggaran administratif yang menimbulkan kerugian, maka pengembalian kerugian itu sifatnya adalah sanksi administratif. Ya. Nah, cuma Ibu Bapak kita perlu hati-hati nih. Karena tidak jarang pelanggaran administratif jadi modus, jadi pintu masuk kejahatan korupsi. Nah, kalau sampai sudah ada korupsi, maka kita tidak bisa lagi bilang bahwa dendanya sebagai sanksi administratif. Dendanya sebagai sanksi pidana. Nah, repotnya dalam hukum pidana, denda ini tidak bisa berdiri sendiri karena di tindak pidana korupsi itu kan penjara dan denda, harus ada penjaranya, gitu. Ya, kalau tindak pidananya sudah ada, tindak pidana sudah ada itu kalau tadi ya unsurnya terpenuhi dan mens reanya ada, gitu. Kalau tidak ada mens reanya, mau tidak mau harus dianggap sebagai pelanggaran administratif saja, kalau nggak ada sifat curangnya, gitu. Ya, jadi seharusnya tidak ada lagi. Memang di pasal 4 kan dibilang pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghentikan pertanggungjawaban pidana. Gitu. Kan gini ya Bapak, kenapa ada pasal itu? Dalam hukum pidana itu saya percaya sekali ya, seandainya manusia dapat menghidupkan kembali orang mati, ya, pembunuh itu hanya akan menghidupkan kembali korbannya kalau dia ketahuan. Gitu. Dan dalam praktek Ibu Bapak, pengembalian kerugian keuangan negara itu banyak dilakukan karena kejahatannya ketahuan. Diusut, dipanggil, diperiksa, ketahuan, dia nerima, balikin deh. Gitu. Nah, itu pada umumnya dilakukan karena ketahuan. Di beberapa kasus ada yang belum ketahuan, gitu ya, dia kembalikan. Gitu. Nah, karena dia kembalikan sebelum ada proses hukum, kan begitu proses hukum masuk, gitu ya. Walaupun ada jejak-jejaknya, penegak hukum melihat itikat baik, proses hukum belum ada, dia udah kembaliin, gitu. Nah, maka gini Bapak, pengembalian, bahkan termasuk juga misalnya kalau dia mengembalikan, dia lapor juga sama atasannya sebelum ada proses hukum ya. Itu kan setara dengan laporan gratifikasi, karena lapor tidak dipidana, ngembaliin lagi apa yang dia terima. Nah, itu yang harus para apa ya, kita ini harus paham gitu kan. Kalau belum ada proses hukum, kasih tahu Pak, kemarin perbuatan saya begini ini, ternyata begini nih Pak. Sekarang saya lapor sama Bapak, terus ini saya kembaliin. Nah, itu kira-kira setara dengan gratifikasi, dilaporkan lalu dikembalikan, tidak dipidana gitu. Tapi Ibu Bapak saya juga harus kasih tahu, susah ngasih pemahaman penegak hukum kita dengan proses-proses yang kesetaraan ini tadi itu. Itu padahal ya mereka juga ngelakuin kok itu banyak kesalahan-kesalahan itu gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau pendampingan oleh kejaksaan? Sebetulnya bukan cuma kejaksaan ya, pendampingan oleh penegak hukum. Itu sebabnya Ibu Bapak, dulu itu DPR minta KPK ngawal di proses banggar. Ya, KPK nggak mau. Saya juga mengingatkan jangan coba-coba, ya. Karena gini, ini ada cerita, ya. Sempat rame. Prof Yusril itu dipersalahkan, ya, dan mau diusut oleh kejaksaan. Prof Romlinya bahkan sudah jadi tersangka, sempat jalani hukuman kalau saya nggak salah, ya. Akhirnya di kasasi atau di PK dia menang, Prof Romli Atmasasmita tuh, guru besar Unpad. Jadi dipersalahkan pengadaan apa itu ya? Di Direktorat Jenderal AHU ya, Prof Romli itu dirjennya. Terus Prof Yusril bilang, loh, proyek ini kan saya laporkan terus, karena beliau waktu itu Menteri Hukumnya kan. Saya laporkan terus setiap rapat kabinet. Ya. Dan nah, itu sebabnya Bapak, untuk nggak boleh ngawal-ngawal. Gitu. Karena ya nggak ada gunanya dong dia ngawal. Kalau ternyata pelanggaran tetap terjadi, kerugian tetap muncul. Kan gitu. Ya kan? Dan buktinya dia usut juga, tapi dia nggak mau disalahin. Karena kan berarti dia gagal dalam mengawal. Gitu kan? Berarti dia tidak melaksanakan tugas pengawalan dengan benar. Apa mau dipersalahkan? Kan nggak mau. Gitu. Ya. Justru untuk menjaga independensi penegakan hukum, penegak hukum itu bukan ngawal-ngawal.
Kalau mau ngasih rambu aja, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini ya. Dah sana silakan jalanin. Nah itu sebabnya Kemenpora, Ibu Bapak, tuh bolak-balik ngirim surat ke KPK. Itu Hambalang mau diapain ya? Hambalang mau diapain ya? Gitu. KPK bilang, ente yang pejabat, ente pikirin dong. Kok nanya-nanya ke kita? Gitu kan. Nanti kalau KPK kasih saran, dijalanin terus ada korupsinya lagi, ntar mereka bilang, ini kan udah menjalankan saran dari KPK. Kan jadi celaka kayak begitu. Tuh, jadi Bapak, pendampingan oleh kejaksaan ini ya secara hukum prinsipnya salah. Ya, nggak ada gunanya buktinya diusut juga. Gitu kan ya. Walaupun tidak sedikit kasus kalau ada kesalahan yang nemu kejaksaan, yang repot kan kalau ditemukan baris krim oleh KPK. Kalau yang nemu kejaksaan, sama kejaksaan biasanya diupayakan dulu upaya pengembalian, gitu. Kalau nggak berhasil, baru oleh mereka dilakukan penindakan. Tapi di beberapa kasus, upaya ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara. Dibikin somasi, ya, ada yang pakai utang piutang. Berarti kan udah jelas bukan pidana, ada utang piutang, gitu kan. Tapi begitu orang yang nggak mau ngembaliin utang, dilempar ke Jampitsus. Jampitsusnya proses korupsi. Nah itu kan nggak fair jadinya seperti itu. Gitu ya. Jadi ya menurut saya Bapak tidak perlu pendampingan bahwa nanya, minta masukan dan lain-lain. Silakan gitu ya. Saya khawatir upaya ini dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini kejaksaan misalnya karena ya mau mencegat lebih dulu gitu ya kasus-kasus itu gitu supaya ya kalau supaya penyelesaiannya akurat dan proporsional gitu. Tapi saya khawatir justru apa ya ya kalau ada temuan itu malah tidak diselesaikan secara hukum gitu. Itu yang kita tidak inginkan. Gitu Pak Petrus. Terima kasih. Baik, Pak Ganjar, izin Ya, kalau dalam tindak pidana korupsi, Pak, setahu ya, kita bisa dilakukan pembuktian terbalik ya, Pak, oleh terdakwa atau bisa juga dalam tahapan tahapan apa penyidikan, ya. apalagi mengacu nanti ke KUHP yang baru ya, Pak, due process of law ya, Pak. Mohon pencerahan, Pak. Ya, jadi begini, beberapa kejahatan, salah satunya korupsi, itu memang menerapkan pembuktian terbalik. Tapi, Ibu Bapak, di Undang-Undang Anti Korupsi itu 3199, pembuktian terbalik terbatas. Ya, jadi bukan terbalik murni. Yang terbalik murni hanya kalau terima gratifikasi 10 juta atau lebih. Gitu. Nah, terbalik terbatas ini sebetulnya sama. Jadi terdakwa atau pengacaranya punya kewajiban untuk melakukan pembuktian. Gitu. Cuma pembuktian dilakukan oleh terdakwa dan pengacaranya kan sulit. Kenapa? Karena pembuktiannya negasi, bukan posisi. Gitu. Kan sulit kita menyatakan bahwa saya menyatakan saya tidak korupsi. Lebih gampang menyatakan saya korupsi. Kan gitu. Tapi kalau negasi saya tidak korupsi, ya walaupun tetap bisa dilakukan, cuma memang pembuktiannya lebih sulit. Jadi Bapak yang harus dibuktikan satu, perbuatan yang kita lakukan itu bukan korupsi. Kalaupun korupsi, saya bukan pelakunya. Jadi sebetulnya kita punya dua kesempatan tuh, ya, membuktikan bahwa perbuatannya bukan korupsi, ya, atau kalaupun itu dianggap korupsi, saya bukan pelakunya, gitu. Atau saya tidak sendirian, itu paling nggak untuk meringankan, gitu. Nah itu pembuktian-pembuktian itu sebabnya gini, kalau saya mengingatkan teman-teman dalam pembuktian itu tidak apa ya, bukan mematahkan dalil penegak hukum. Rinci. Oh, kalau Bapak mau nuduh saya pasal ini Pak ya, pasal ini artinya begini-begini. Bapak harus ada bukti ini, bukti ini begini. Kalau ada Pak, silakan serahin ke saya datang sendiri nanti saya nyerahin diri. Gitu. Karena penegak hukum kita ini Bapak mau yang mudah saja pembuktiannya. Itu nggak boleh. Itu ya. Itu sebabnya ya apa di mana tadi ya saya lupa saya kegiatan di mana beberapa hari lalu bilang ini kata kuncinya ini pembuktian gitu. Nggak boleh sembarangan dianggap oh ini terbukti, ini terbukti, ini terbukti. Harus diuji benar dan itu butuh hakim yang teliti, hakim yang detail. Gitu. Demikian, Ibu Bapak. Baik, ya. Pertanyaan terakhir masih boleh, Pak Ganjar? Boleh, boleh. Izin bertanya, Pak. Ya, Dalam terkait pasal 77 pada Perpres Pengadaan Barang Jasa nomor 46 ya, tahun 2025, eh, bahwa APH sebelum ya, memeriksa pengadaan oleh APIP. Izin, ya. menurut Bapak bagaimana implementasi dari pasal tersebut? Karena
terjadi sebelumnya terkadang pengadaan sudah melakukan proses pengadaan sesuai prosedur, namun masih ada saja temuan yang dianggap oleh APH. Ya, jadi gini Pak, masalahnya adalah ketentuan itu diatur tidak di undang-undang, tapi di bawahnya. Ya, penegak hukum ini pegangannya undang-undang, gitu. Dia nggak mau tuh ikut peraturan itu, nggak mau dia ya. Menurut saya itu sebetulnya gini, itu bukan masalah egosentris ya, walaupun ada kadang-kadang ada itu juga gitu ya. Tapi lebih karena prinsip hukum ya, ini atur undang-undang, sementara ini perpres ya, kita nggak bisa jalanin. Tapi itu tadi Pak, tetap dikembalikan. Kalaupun ada proses hukum, mereka harus buktikan itu semua. Adanya itikat jahat, ada memperkaya dan lain-lain, gitu ya. Nah, dan itu semua apa ya harus harus dengan pembuktian yang kalau istilah saya tak terbantahkan, bahkan tidak punya ruang perdebatan sekalipun. Artinya valid sedemikian rupa. Gitu. Begitu ada ruang perdebatan, nah itu sebetulnya bukti mereka masih lemah. Gitu. Dan kita kan bisa mengira-ngira sebetulnya Pak ya, dari mana dia punya bukti itu, sejauh mana kekuatan pembuktiannya. Gitu. Jadi memang kelemahannya karena ketentuan itu tadi diaturnya di Perpres Pak, bukan di undang-undang. Gitu. Dan penegak hukum kita itu berpegang pada prinsip hukum pidana, bahwa hukum pidana itu normanya istimewa, penyelesaian menurut aturan lain, termasuk hukum perdata, tata usaha negara, dan lain-lain, itu tidak menghentikan bekerjanya proses hukum pidana kalau memang tindak pidananya sudah ada. Kalau memang tindak pidananya sudah ada. Yang harus kita kritisi adalah penegak hukum kita ini sekarang Pak, dikit-dikit menganggap ada tindak pidana. Gitu. Padahal tadi itu, ya kesalahannya tidak dibuktikan adanya mens rea, dan ada penerapan unsur pasal yang ternyata tidak sesuai dengan riwayatnya. Makanya saya suka bilang, orang Indonesia ini emang senang membuat riwayat sendiri, Pak, menyimpang dari riwayat yang sudah ada. Gitu. Kira-kira. Makasih. Pak Ketua Sastio, mungkin ada yang bisa ditambahkan terlebih dahulu sebelum mau di close. Ya, tidak ada Pak Andreas, sudah cukup luar biasa ya ini pemaparan dari Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar atas edukasinya. Eh, Sayang sekali Sama-sama. kita dibatasi oleh waktu ya Pak. Sebenarnya banyak sekali mungkin pertanyaan yang belum terjawab di kolom chat, tapi insya Allah nanti coba kita diskusi di lain kesempatan dan mudah-mudahan masih ada waktu lagi di lain kesempatan. Eh, Terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi pada Pak Ganjar dan rekan-rekan semua yang sudah hadir. Mungkin itu aja Pak Andreas. Baik, terima kasih Ketua. Sekali lagi Pak Ganjar, kami seluruh insan pengadaan anti korupsi, pelaku pengadaan, pemerhati pengadaan, terima kasih untuk perhatian atau insight yang Bapak berikan kepada kami. Sama-sama. Kami sendirian Pak. Kami sudah mulai Iya. mendapat banyak teman-teman yang juga melihat bahwa hukum Indonesia juga perlu diluruskan kembali atau bukan diluruskan, seperti Bapak bilang, didulukan dalam pemahaman atau proporsinya yang pas. Iya. Eh, Mungkin Pak kalau ada di lain waktu nanti kami minta lagi kalau kesediaan Bapak dalam hal Boleh, Pak. Boleh. ya kita dalam hal Dengan senang memantapkan. hati. Pokoknya kita mesti sebarluaskan ini, Pak. Gitu ya, perbedaan cara pandang ini. Dan gini, mengenai materi, Bapak, saya tadi itu terburu-buru. Saya punya materi mengenai pasal 2, pasal 3 yang lebih lengkap. Nanti saya cari terus saya share yang itu ya. Karena kalau yang tadi itu saya buat untuk keperluan yang lain. Jadi apa saya ke Ibu gitu. Nanti saya carikan yang materi saya tuh ada yang paling lengkap yang pernah saya buat gitu. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Ganjar untuk waktunya, untuk kesediaannya, untuk Sama-sama ya penyampaiannya, Bapak. dan buat teman-teman sekalian, kiranya bermanfaat apa yang kita sudah lakukan pada siang menjelang sore hari ini. Kebetulan saya di Indonesia Tengah, Pak, di Sulawesi Utara, Pak. Jadi ya Oh, peserta ini oh, hampir ya, se-Indonesia, Pak, ada yang Indonesia Tengah saya dan Indonesia. Timur. Ya, Nah, ya. baik Bapak dan teman-teman sekalian, kita akan mengakhiri dan semua mari kita beri aplaus untuk Pak Ganjar secara virtual. Sama-sama. Ya, Apresiasi untuk Ibu Bapak semua juga. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada
dan kita ketemu di lain kesempatan dan waktu dengan narasumber yang kredibel seperti Pak Ganjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit ya Bapak wabarakatuh. semua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Izin live.